Kita masuk ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini, kita diminta untuk melakukan integral fungsi ini ya. Fungsi ini terhadap dz sepanjang kurva C, di mana kurva C-nya itu adalah antara C1 atau C2. Nah, namun saya ingin komen sebelumnya terhadap fungsi ini gitu ya. Jadi kadang fungsi itu bisa didefinisikan lewat fz atau kadang kita definisikan lewat fx, y ya. Jadi sama aja ya sebenarnya. Intinya kalau fz itu berarti yang di dalam kotak ini tergantung terhadap z, tetapi kalau fx, y karena z itu adalah fungsi x, y juga ya. Jadi, tapi biasanya ada bagian realnya dan ada bagian imajinernya. Nah, kemudian kita akan mencoba mencari tahu dulu C1 dengan C2 itu yang mana. C1 itu adalah jalur OAB ya. Jadi jalur dari O ke A ya. Jadi dari sini ke sini ya. Tapi C2 itu dari O langsung ke B. Jadi pada intinya C1 dan C2 itu titik awal dan titik akhirnya itu sama, cuman bedanya itu path-nya itu beda path gitu ya. Tapi titik awal sama titik akhirnya itu sama ya. Nah, kita akan coba integralnya terhadap C1 dulu ya. Jadi kita akan coba cari parameterisasi dari C1. Namun C1 itu terdiri dari dua lengkungan ya. Lengkungan yang pertama itu OA. Parameterisasinya dengan mudah adalah 0 ditambah TI ya. TI-nya jalan-jalan dari 0 dan 1 ya. Semoga cukup jelas tuh. Kemudian AB parameterisasinya adalah dari I ke 1 plus I ya. Dari I ke 1 plus I berarti ini T ditambah I ya. Parameterisasinya T-nya dari 0 sampai 1 juga. Nah, kita coba cari set aksennya biar langsung. Set aksennya itu adalah I. Untuk yang OA, untuk yang AB, set aksennya adalah 1. Nah, sekarang kita sudah siap untuk menghitung integral dari F ini terhadap C1 ya. Nah, terdiri dari OA, F dz, ditambah AB, F dz. Nah, saya kerjakan yang bagian OA dulu. Karena parameterisasinya dari 0 dan 1, ini jadi dari 0 dan 1. Kemudian Y min X ya, Y min X. Nah, di sini Y-nya itu adalah T ya. X-nya itu 0 ya. Ditambah I min 3 X kuadrat dan X-nya itu 0 ya. Berarti ini 0 sebenarnya. DZ, DZ-nya itu adalah Z aksen itu I dikali DT. Nah, ini semoga cukup jelas ya. Nah, ditambah integral yang terhadap AB lagi-lagi dari 0 dan 1 karena ini. Kemudian fungsinya masih sama Y min X, cuman Y-nya itu sekarang I. 1, Y-nya itu 1 dikurangin T ditambah min 3 T kuadrat. Ini semua kita kasih kurung dikali Z aksen 1 DT. Nah, ini semoga cukup jelas nih persamaan yang kedua ini. Dan ini kita bisa integralkan masing-masing. Integral dari TI DT adalah I dikali per 2 dari 0 dan 1. Ini untuk yang pertama karena ini 0 ya, jadi kita bisa abaikan. Ditambah 1 min T kita integralkan berarti T min setengah T kuadrat dari 0 dan 1. Ini ada I-nya ya ini. Ditambah I min T pangkat 3 dari 0 dan 1 ya. Dan jika Anda sederhanakan, jawabannya adalah setengah ditambah I dikali min setengah. Nah, semoga cukup jelas ya. Harusnya Anda mendapatkan jawaban yang sama, silahkan dicoba ya. Nah, sekarang kita akan menghitung integral yang sama tetapi menggunakan kurva atau menggunakan kontur C2 ya. C2 itu adalah OB langsung ya. Kalau Anda ingat dari sini langsung ke sini ya.
Berarti set T-nya adalah T plus IT. Nah, ini adalah salah satu parameterisasi dari OB yang paling mudah ya. T-nya dari 0 dan 1. Sekalian kita hitung set aksen T-nya adalah set aksen T-nya adalah 1 plus I ya. Nah, semoga ini cukup jelas. Ini adalah menjadi 0 dan 1. Lagi-lagi karena ini adalah T min T, 0. Ya, kemudian min 3 T kuadrat ya. Kemudian set aksen T-nya adalah 1 plus I dt. Dan kemudian kita dapatkan 0 plus 1. Nah, ini semua tuh konstan ya, konstan. Jadi kita kalikan aja dulu ya, I min 1 ya. 0 sampai 1 min 3 T kuadrat dt. Nah, ini semoga cukup jelas ya, dapat suku ini dari mana. Kemudian kita bisa integralkan min 3 T kuadrat itu adalah min T pangkat 3 dari 0 dan 1. I min 1. Nah, ini adalah min 1 jawabannya ya, min 1. Ini min 1 maksudnya, jawabannya min 1. Kemudian berarti ini 1 min I ya. Nah, ini adalah jawaban ketika kita mengintegralkan fungsi ini terhadap sepanjang C2 ya. Nah, jadi cukup diingat bahwa ketika kita pakai C1 jawabannya tadi adalah setengah ditambah I min setengah. Tapi kalau kita menggunakan C2 jawabannya itu adalah 1 min I ya. Selanjutnya kita ada contoh ketiga. Nah, contoh yang ketiga itu C-nya di sini tidak didefinisikan, tetapi F-nya itu adalah 2Z dz ya. Jadi kita ingin mencoba menghitung integral 2Z dz sepanjang kurva C, di mana C-nya itu kita nggak definisikan, tetapi kita tahu bahwa parameterisasinya itu adalah ini ya, ZT ya, untuk suatu ZT yang kita belum tahu. Nah, kita coba lakukan aja. Nah, ini adalah dari A sampai B, dan ini menjadi 2 ZT dikali dz-nya itu berubah menjadi Z aksen T dt. Nah, ini kita akan coba cari tahu ya apa itu. Namun diingat-ingat dulu bahwa ketika WT itu sama dengan ZT kuadrat, turunan DW terhadap DT itu bisa kita cari tahu, yaitu 2 dikali ZT dikali T. Atau dengan kata lain, integral ini tuh, ini mirip ya, mirip sekali ini sama ini nih. Nah, sehingga kita bisa duga bahwa integral dari A sampai B dari 2Z Z aksen T dt itu tuh adalah W ya. Di mana W itu adalah ZT kuadrat. Dan ini nilainya adalah Z di B kuadrat dikurangin dengan Z di A kuadrat. Dan catat di sini bahwa perhitungan ini kita menggunakan C yang merupakan suatu kontur sembarang, dan kontur ini tidak saya define di sini tapi kita sudah bisa mendapatkan hasil integralnya. Berarti dengan kata lain, apapun C-nya gitu ya. Jadi misalkan ketika T-nya di A itu posisinya ada di sini. Terus ketika T-nya di B posisinya ada di sini. Nah, apapun konturnya, jawabannya akan selalu ini gitu. Jadi apapun kontur yang kita pilih, integral 2Z dz terhadap kontur C, jawabannya akan selalu ini. Atau dengan kata lain, integral ini itu adalah independent of C. Dari ketiga contoh yang sudah kita bahas, kita dapatkan sedikit kesimpulan bahwa nilai dari kontur integral untuk suatu fungsi tertentu itu akan tergantung dari konturnya. Lihat contoh 1 dan contoh 2. Namun untuk fungsi lainnya kadang tidak tergantung juga dari konturnya di contoh 3. Kemudian
dari nilai integral terhadap kontur tertutup bisa bernilai 0, namun bisa juga tidak bernilai 0. Ya. Nah, yang tidak bernilai 0, Anda bisa lihat di contoh 1 dan contoh 2, tetapi kalau bernilai 0, bisa lihat di contoh 3, walaupun saya belum bahas sih gitu ya. Namun, untuk yang di contoh 2, jika Anda ingat, nah kalau kita ingin buat ini menjadi kontur tertutup, kita tinggal balik arah C2-nya ya, gitu ya. Jadi C F dz ini sama dengan C1 ditambah minus C2 F dz. Dan nilai ini tadi sama nilai ini tidak saling cancel sehingga ini tidak 0 gitu ya. Tetapi untuk yang contoh ketiga 2Z dz ya, C gitu. Dan C-nya itu misalkan ini titik awal, ini titik akhirnya, kita bisa pilih suatu kontur namanya C1, kemudian kita bisa pilih kontur yang lain yang balik arah, ini namanya C2, dan anggap C itu adalah kontur yang tertutup ini, C1 2Z dz ditambah C2 2Z dz, dan nilai ini akan saling cancel ya, karena apapun C-nya nilainya kan selalu sama, jadi akan saling cancel ya. Ini semoga cukup jelas ya, sedikit kesimpulan ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kontur integral, tetapi untuk fungsi-fungsi yang multi value function gitu. Jadi seperti contohnya logaritma atau akar atau pangkat